Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari Timur yang tinggalnya agak ke tengah. Sahabat sekalian, pada konten video kali ini kami kembali mengupdate informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Kali ini datang dari anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur. Dia adalah Yohanes Franciscus Lema atau populer dengan nama Ansi Lema. Sahabat, belum terlalu lama, ada sebuah foto yang viral baik di media sosial maupun di media mainstream. Foto tersebut menceritakan seekor komodo menghadang truk proyek yang memuat material pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mulut binatang raksasa yang langka ini berhadap-hadapan dengan truk tersebut saat melintas di lokasi proyek. Foto ini tidak hanya menjadi bahan diskusi ramai di tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi juga di tingkat nasional. Mengingat proyek Jurassic Park ini datang dari pemerintah pusat yang menelan anggaran 69,96 miliar dan diawasi langsung oleh Kementerian PUPR. Ada yang mengatakan bahwa makna dari foto tersebut adalah amarah komodo terkait pembangunan mega proyek betonisasi yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Komodo seakan menolak segala rencana pembangunan betonisasi di Pulau Rinca. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat sipil Manggarai Barat berkali-kali menolak pembangunan kawasan Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Lalu, bagaimana sikap Ansi Lema yang selama ini mengirim kritik keras terkait pembangunan tersebut? Mari simak video selengkapnya. Jangan lewatkan sedetik pun agar Anda tidak gagal paham. Oke sahabat, anggota Komisi 4 DPR RI Ansi Lema mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai pertahanan terakhir konservasi di Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. KLHK harus menjaga Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi dan rumah alami komodo, satwa endemik, dan beragam vegetasi baik darat maupun laut. Hal ini disampaikan politisi muda PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur ketika menanggapi sebuah foto viral yang beredar terkait pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo. Seekor komodo menghalangi truk pembawa muatan untuk pembangunan model Jurassic Park yang kini dilakukan Kementerian PUPR di Pulau Rinca. Foto tersebut mengirim pesan simbolik bahwa komodo tidak nyaman dengan model pembangunan Jurassic Park di Taman Nasional Komodo. Sikap keberatan ini didasari oleh kegelisahan masyarakat terhadap ancaman kepunahan satwa endemis komodo di Pulau Flores. Pembangunan yang sifatnya eksploitasi dan ekstraksi itu haram, ucap Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata atau Formap, Aloysius Suhartim Karya saat dihubungi Tempo pada Ahad 25 Oktober 2020. Upaya penolakan tersebut disuarakan oleh kelompok masyarakat sejak lama. Dalam 2 tahun kebelakang misalnya, forum yang tergabung dalam Formap sudah menyampaikan protesnya kepada pemerintah karena pembangunan tersebut melibatkan truk dan alat berat yang memasuki kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Komodo terusik dengan pembangunan masif berbasis teknologi karena mengganggu ekosistem lingkungan di Taman Nasional Komodo, ujar Ansi Lema kepada Suara Flores di Jakarta pada Minggu 25 Oktober 2020. Ansi Lema mendesak KLHK untuk memahami dan menjalankan perannya bukan sebagai pemberi izin, tetapi juga penjaga konservasi Taman Nasional Komodo. KLHK harus mengawal agar regulasi dan kebijakan terkait Taman Nasional Komodo tidak bertentangan dengan spirit konservasi. Di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Bu, para pegiat konservasi dan pariwisata itu turun ke jalan, demonstrasi, mengkritik investasi di sejumlah destinasi di Taman Nasional Komodo, Bu. Sebagai wakil rakyat dari NTT, aneh kalau saya tidak bicara soal ini, Bu, karena persis 1 minggu yang lalu. Maka lewat forum yang terhormat ini, saya minta izin untuk menyampaikan catatan. Saya yakin betul Ibu KLHK melakukan program konservasi di Taman Nasional Komodo. Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem Taman Nasional Komodo dan memastikan keberlangsungan satwa langka Varanus komodo. Tapi di sisi lain, Bu,
kita melihat ada izin investasi di Taman Nasional Komodo, saya sebut saja PT SKL seluas 21,1 hektar are di Rinca, KWE seluas 151,94 di Pulau Komodo, dan KWE lagi seluas 274,13 di Pulau Padar, Bu. Rapat kali lalu tuh saya mengharapkan ada kajian akademis, Bu. Karena menurut saya tidak mudah mendamaikan antara konservasi dan investasi. Yang saya lihat adalah yang terjadi di Taman Nasional Komodo, yang paradigma dasarnya adalah konservasi, ini mengarah kepada privatisasi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tagline pariwisata super premium, Bu. Saya ingin mengetahui persis apa bentuk dari investasi yang mau dibangun di 3 pulau ini, Bu. Berapa besar investasi yang digelontorkan di sana, dan apakah sudah ada kajian baik dari aspek ekonomis, sosiologis, antropologis, ekologis, dan bahkan kosmologis, Bu. Karena mengingat Taman Nasional Komodo ini tempat hidupnya komodo dan juga masyarakat setempat yang sudah sangat lama ada interaksi kedua belah pihak di sana, Bu. KLHK harus memastikan agar betonisasi yang sedang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur geopark tidak mengganggu citra pariwisata berbasis alam sebagai jualan utama pariwisata di Labuan Bajo. KLHK harus memahami perannya bukan sebagai pemberi izin pembangunan, tetapi harus memastikan mengawal agar konservasi Taman Nasional Komodo dan kelangsungan Komodo tidak terancam oleh pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan dan penataan Taman Nasional Komodo telah salah arah, KLHK harus berani menyampaikan kepada pemerintah untuk membatalkan atau mengembalikan kepada spirit konservasi, tegas Ansi Lema. Ansi menegaskan, foto simbolik tersebut juga dapat menjadi pengingat bahwa proses pembangunan dan pengelolaan Taman Nasional Komodo harus berdasarkan prinsip konservasi. Grand design pembangunan Taman Nasional Komodo harus mengutamakan konservasi, satwa endemik, dan beragam vegetasi baik darat maupun laut. Ini berarti yang di tengah sini atau yang di depan sana tadi? Ini sekarang kita Yang di sini ya, posisi ini. betonisasi hanya terdapat nanti ini terus pekerja arsitek itu hampir semua itu kayu, lantai kayu, dinding kayu, ada atapnya juga ada kan ilalang. Iya, jadi nuansa apa namanya lokal itu ada. Jadi terus kayu banyak. Prinsip konservasi tersebut harus secara konsisten dipegang teguh dalam proses pembangunan dan pengelolaan di Taman Nasional Komodo saat ini. Tujuan dan motivasi mulia dari sebuah pembangunan juga tercermin dari prosesnya. Begitupun di Taman Nasional Komodo. Fakta saat ini menunjukkan sebaliknya. Proses pembangunan Taman Nasional Komodo tampak mulai meninggalkan semangat konservasi tersebut. Kita harus tetap sepakat bahwa kelangsungan hidup Komodo dan ekosistem di dalamnya adalah prioritas utama. Jangan sampai pembangunan Taman Nasional Komodo menjadi pintu masuk bagi kepunahan Komodo karena lingkungannya diganggu, tegas Ansi Lema. Ketika bertemu masyarakat lokal Komodo baru-baru ini, Ansi mengaku mendengar cerita tentang mata rantai ekosistem antara Komodo, manusia, berbagai satwa dan vegetasi alam dan laut di Taman Nasional Komodo. Berbagai penelitian para ahli turut mengonfirmasi cerita tersebut. Masyarakat meyakini kunci binatang purba itu bertahan selama 4 juta tahun lalu karena jalinan rantai ekosistem alami tersebut. Maka betonisasi Taman Nasional Komodo berpotensi menghancurkan bentangan alam yang artinya memutus mata rantai ekosistem Komodo dengan lingkungannya. Kehadiran infrastruktur dapat merusak habitat alami yang sukses menjaga Komodo tetap ada dan bestari sejak 4 juta tahun lalu. Oleh sebab itu, Ansi menganjurkan pembangunan dan penataan Taman Nasional Komodo harus berdasarkan kajian ilmiah multiperspektif seperti kajian sosio-antropologis dan ekologis, bukan hanya kajian ekonomis. Pemerintah harus berbesar hati mendengarkan masukan dari masyarakat sipil, pegiat pariwisata, DPRD dan masyarakat lokal di Manggarai Barat. Selain menjaga kelangsungan hidup Komodo dan ekosistem Taman Nasional Komodo, negara harus melibatkan partisipasi masyarakat di Manggarai Barat dalam pengembangan pariwisata di Taman Nasional Komodo.
Komunitas lokal adalah subjek pembangunan. Mereka harus didengar dan diberdayakan. Itulah sebabnya saya mendorong agar pengembangan pariwisata harus berbasis komunitas, melibatkan masyarakat lokal di Komodo, dan membawa kesejahteraan kepada para petani, peternak, dan nelayan di Manggarai Barat. Sahabat sekalian, demikian informasi dari Ansi Lema kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.